Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Irma Ayu Ningsih dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Kali ini kita akan membahas hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia terdiri atas hukum-hukum kekekalan massa, perbandingan tetap, kelipatan perbandingan, perbandingan timbal balik, hukum penyatuan volume, serta hipotesis Avogadro. Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reakton dan produk dalam persamaan kimia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa. Pada hukum ini dijelaskan bahwa massa total zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa zat hasil reaksi. Misalnya, sebanyak 6 gram oksigen bereaksi tepat habis dengan 4 gram logam magnesium membentuk senyawa magnesium oksida. Berapakah massa magnesium oksida yang dihasilkan? Nah, massa zat sebelum reaksi yaitu sama dengan zat sesudah reaksi. Sehingga massa magnesium oksida sama dengan massa oksigen ditambah dengan massa logam magnesium. Didapat 10 gram massa magnesium sama dengan 6 gram massa oksigen ditambah dengan 4 gram massa logam magnesium. Baiklah, selanjutnya yaitu hukum perbandingan tetap. Pada hukum ini, perbandingan massa unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Senyawa yang sama dari manapun asalnya akan memiliki perbandingan massa unsur yang sama. Contoh, air memiliki rumus kimia H2O. Perbandingan massa hidrogen dan oksigennya dalam air yaitu H banding O sama dengan 2 banding 16. Dapat disederhanakan 1 banding 8. Dimanapun air berasal, maka perbandingannya adalah sama yaitu antara hidrogen dan oksigennya 1 banding 8. Yang ketiga yaitu hukum kelipatan perbandingan. Pada hukum ini dijelaskan bahwa jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur menyusunnya tetap, maka perbandingan massa unsur yang lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh, bila unsur nitrogen dan oksigen disenyawakan dapat terbentuk NO di mana massa N banding O sama dengan 14 banding 16. Didapat 7 banding 8. NO2 di mana massa N banding O sama dengan 14 banding 32 sama dengan 7 banding 16. Jika massa nitrogen yang sama banyaknya, maka perbandingan massa oksigen pada senyawa NO banding NO2 sama dengan 16 banding 32, yaitu didapat 1 banding 2. Empat yaitu hukum perbandingan timbal balik. Dijelaskan jika besar A dan B masing-masing bereaksi dengan unsur C yang massanya sama, membentuk AC dan massa BC. Maka perbandingan massa A dan massa B dalam membentuk AB sama dengan perbandingan massa A dan massa B ketika membentuk AC dan BC atau kelipatan dari perbandingan ini. Contohnya, ketika 2,1 mol X direaksikan dengan 1,6 mol Y, dihasilkan 71 gram Z. Reaksi berjalan sesuai reaksi. 3X tambah 4Y yaitu 5Z dan hanya menghasilkan 50% dari hasil yang seharusnya. Berapakah massa molar Z?
Langkah awal yang kita lakukan yaitu menentukan reaksi pembatas berdasarkan pembandingan jumlah zat dengan koefisiennya. Yang pertama yaitu mencari X. Untuk mencari X, kita menggunakan Nx per koefisien X sama dengan 2,1 per 3. Maka X didapat 0,7. Selanjutnya untuk Y, yaitu Ny per koefisien Y sama dengan 1,6 per 4, maka Y didapat 0,4. Maka didapat untuk X banding Y sama dengan 0,7 banding 0,4. Dari perbandingan di atas, kita dapat bahwa Y lebih sedikit dibanding dengan X. Maka Y sebagai reaksi pembatas. Jumlah Y yang akan digunakan untuk perhitungan yang menyangkut dengan Z. Selanjutnya kita mencari jumlah Z, yaitu dengan cara Nz per Ny sama dengan koefisien Z per koefisien Y. Selanjutnya didapat Nz sama dengan koefisien Z per koefisien Y dikali dengan Ny. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Nz sama dengan 5 per 4 dikali 1,6 mol. Hasil akhirnya Nz sama dengan 2 mol. Karena hanya menghasilkan 50% hasil, maka Nz sama dengan 50% dikali dengan 2 mol, sehingga didapat 1 mol. Selanjutnya Nz sama dengan Mz per Mz. Untuk Mz sama dengan Mz per Nz. Maka diperoleh 71 gram per 1 mol, sehingga Mz didapat 71 gram per mol. Selanjutnya yaitu hukum perbandingan volume. Dijelaskan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Contoh, N2G ditambah H2G sama dengan NH3G pada suhu dan tekanan yang sama. Perbandingan volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi tersebut secara berurutan adalah, jawabannya yaitu N2G ditambah 3H2G sama dengan 2NH3G, sehingga perbandingan volume gas N2, H2, dan NH3 berturut-turut adalah 1 banding 3 banding 2. Hasil tersebut berdasarkan pada hukum perbandingan volume, yang mana menjelaskan pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi sebanding dengan koefisien dalam reaksi tersebut. Selanjutnya yaitu hipotesa Avogadro. Hukum ini menjelaskan jika gas-gas yang volumenya sama diukur pada suhu dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah molul yang sama. Contohnya pada reaksi pembentukan air. Jika volume gas H2 yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm sebanyak 10 liter, volume gas O2 dan H2O pada tekanan dan suhu yang sama dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut, yang mana terdapat pada gambar di atas, yaitu volume H2 banding volume O2 sama dengan koefisien H2 banding koefisien O2. Volume O2 sama dengan X volume H2. Volume O2 sama dengan X 10 liter sama dengan 5 liter. Volume H2O sama dengan X 10L sama dengan 10L. Jika gas oksigen memiliki jumlah molekul sebanyak X, maka uap air akan memiliki jumlah molekul sebanyak 2X.